Last night, all I think about is you. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. Oke, halo semua, perkenalkan nama saya Johnson Geraldus Sontex dari Prodi Sistem Informasi Telkom Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian SI, sejarah rumpun ilmu informatika, perbedaan dan keunggulan SI daripada prodi lain, lalu prospek kerja SI, dan mengapa saya masuk SI di Telkom Surabaya. Yang pertama, pengertian SI. SI atau Sistem Informasi adalah bidang keilmuan yang menggabungkan ilmu komputer dengan bisnis dan manajemen. Di prodi SI ini kita akan belajar bagaimana mengidentifikasi kebutuhan dan proses bisnis perusahaan berdasarkan data-data yang diberikan oleh perusahaan. Kemudian merancang sistem yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi kata siapa prodi SI ini hanya belajar pemrograman saja? Tentu tidak. Selain belajar bahasa pemrograman, prodi SI dituntut untuk mempelajari proses bisnis yang ada di perusahaan. Oke, kita lanjut ke sejarah rumpun ilmu informatika. Oke, kita masuk ke sejarah rumpun ilmu komputer. Sebelum tahun 1990, rumpun ilmu komputer terbagi menjadi tiga, ada hardware, software, dan bisnis. Hardware terdiri dari electrical engineering atau biasa disebut teknik elektro, dan computer engineering, teknik komputer. Yang kedua ada software, terdiri dari computer science atau ilmu komputer. Tiga, bisnis, terdiri dari information system atau sistem informasi. Sesudah tahun 1990 terjadi perubahan yang awalnya bisnis menjadi organization needs atau kebutuhan organisasi. Yang pertama hardware tetap terdiri dari teknik elektro dan teknik komputer. Yang kedua software terdiri dari teknik komputer, computer science atau ilmu komputer, dan ada sedikit tambahan software engineering atau RPL. Organisasi needs juga ada sedikit tambahan yang awalnya hanya sistem informasi ditambah menjadi information technology atau teknologi informasi. Oke, belajar apa aja sih di sistem informasi? Oke, yang pertama jelas-jelas ya, kita belajar coding atau bahasa pemrograman. Di ITTS kita belajar Python, di kampus lain ada yang belajar bahasa pemrograman Java, C++ dan lain-lain. Oke, kedua kita mempelajari jaringan komputer, bagaimana masang jaringan komputer baik itu LAN atau WAN. Oke, yang ketiga pelajari struktur database menggunakan MySQL, SQL Server dan Oracle, dan masih banyak lagi. Oke, yang keempat mempelajari analisis dan perancangan sistem informasi untuk kita yang menjadi sistem analis. Yang kelima, pelajari sistem informasi manajemen dimulai dari marketing, produksi, keuangan, dan HRD. Oke, keenam, mempelajari dasar-dasar akuntansi. Yang ketujuh, yang paling penting, mempelajari logika dan algoritma. Jika logika dan algoritma kita salah, Anda atau kita tidak pantas masuk jurusan sistem informasi. Oke, yang ketiga, perbedaan dan keunggulan SI daripada prodi lain. Oke, pertama perbedaan. SI mempelajari proses bisnis dan sedikit atau bahkan tidak sama sekali terlibat dengan hardware. Oke, keunggulannya ya. Yang pertama, tidak terlibat dengan hardware. Jurusan ini lebih mengarah bagaimana cara mengembangkan sistem informasi. Oleh sebab itu, mahasiswa jurusan SI tidak harus terlibat langsung dengan perangkat keras atau hardware. Meski demikian, mahasiswa tetap harus memahami ilmu dasar tentang perangkat keras atau menguasai hardware yang mungkin di kemudian hari digunakan untuk membuat sistem yang akan diterapkan. Yang kedua, prospek karir yang baik. Karena masa-masa ini adalah masa teknologi, semakin berkembang pesat teknologi, SI ini sangat banyak sekali dibutuhkan oleh perusahaan masa kini atau bahkan masa mendatang. Yang ketiga, ilmu yang dipelajari sangat aplikatif. Ilmu yang dipelajari oleh mahasiswa sistem informasi sangat aplikatif. Mengapa demikian? Artinya mahasiswa nantinya akan lebih dimudahkan untuk beradaptasi di berbagai lingkungan pekerjaan yang ia pilih. Oke, kita masuk ke prospek kerja SI. Yang pertama ada sistem analis, ada komputer sistem administrator, ada IT support, IT manager,
ada web developer, data science, information system management, software developer, dan masih banyak lagi. Oke, yang terakhir, mengapa saya masuk di SI, IT Telkom Surabaya? Yang pertama, karena ITTS adalah kampus yang berbasis teknologi sesuai namanya, Institut Teknologi. Oke, yang kedua, merupakan kampus milenial yang dosennya rata-rata masih muda. Yang ketiga, berada di naungan Telkom Group yang dimana memiliki peluang untuk merger kampus menjadi Nasional Telkom Kampus Indonesia. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.